terkait dengan rekonsiliasi yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ini sangat mendasar, sangat fundamental, dan itu sangat penting, sangat baik sekali. Gagasannya ini sangat luar biasa. Saya menyambut baik sebagai Ustadz Doharal Fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan di lautan oleh akibat tangan-tangan manusia, oleh akibat kerakusan manusia untuk saling berkelahi, untuk memperebutkan jabatan, ini itu segala macam. Ini yang sedang terjadi karena pemerataan ekonomi masyarakat kita yang begitu saat ini semrawut, sehingga terjadinya pertumpahan darah, antar perang suku sesama yang terjadi saat ini. Perlu kita apresiasi rekonsiliasi yang digagas oleh Bupati Jayawijaya. Tinggal persoalannya saat ini banyak muncul pertanyaan, apakah format penyelesaian rekonsiliasi itu yang kemudian diinisiasi oleh Pak Bupati ini, apakah dilaksanakan formatnya yang lebih ideal itu menggunakan format adat budaya lama, tradisi lama, ataukah format tradisi yang sekarang ini baru mulai mengejala, yaitu tradisi agama. Nah, saya melihat ini penting karena itu proses rekonsiliasi pertama harus dilakukan melalui proses adat budaya. Kemudian akan disempurnakan dengan format agama, karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita di Papua Pegunungan, terutama di bagian barat, itu menjadikan landasan agama ini sebagai sebuah nilai baru yang kemudian itu sudah dianut, dihayati. Oleh sebab itu proses rekonsiliasi untuk kalangan masyarakat Lembah Balim ini mungkin pertama dilakukan dengan proses adat budaya, yaitu perdamaian yang dilakukan dengan budaya, adat budaya, perang suku. Perdamaian itu dilakukan, lalu formatnya seperti apa, itu tinggal hanya pihak-pihak yang perang suku itu Abwenyoak itu artinya memang dari perang suku yang sudah secara turun-temurun itu masih ada. Di pihak-pihak ini kemudian mereka berdamai, lalu kemudian nanti akan disempurnakan dengan menghadirkan seluruh tokoh-tokoh agama, ibadah ugemene secara serentak. Kemudian mereka bersepakat berdamai untuk tidak lagi melakukan pendekatan perang, tetapi pendekatan itu secara kekeluargaan, secara damai, dengan pendekatan kasih, pendekatan agama. Ini sangat penting sehingga itu tuntas, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Kalau tanpa ada fundamen kedamaian, pembangunan tidak akan pernah tercapai. Oleh sebab itu ini inisiatif yang sangat baik, tinggal bagaimana format itu bisa dilakukan dalam dua format, yaitu pendekatan pertama dengan pendekatan adat budaya, lalu kemudian kedua disempurnakan dengan pendekatan keagamaan. Karena agama mungkin saya pikir saat ini sudah menjadi nilai standar yang kemudian dianut dan diterima oleh masyarakat, sehingga proses ini melibatkan tokoh-tokoh agama, berbagai gereja, masjid dan lain sebagainya. Mereka berdamai dulu, kemudian akan dilakukan secara serentak di lapangan, dan sanksi-sanksi pihak mana yang memulai tindakan-tindakan anarkis dan melakukan konflik baru itu kemudian harus betul-betul diberi sanksi dengan pihak yang mana kemudian hal itu timbul. Itu ke depan saya pikir itu soal bagaimana polisi kemudian pendekatan hukum ini perlu berjalan. Dan ada hal fundamental yang saya lihat selama ini, bahwa ketika terjadi konflik, pemerintah dalam hal ini polisi itu memberikan semacam berikan ini perdamaian secara adat budaya. Menurut saya itu tidak benar, karena bagaimanapun hukum positif itu harus ditegakkan, karena itu proses selama ini dengan pendekatan adat budaya harus dikembalikan ke hukum positif. Terima kasih, mungkin menurut saya sementara itu dulu. Bapak sebagai Ustadz dan juga sebagai anggota Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Pegunungan, artinya mendukung penuh inisiatif ini. Saya sangat mendukung penuh dan mengapresiasi, ini gagasan yang sangat baik sekali. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.